Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismayani Solihat, NPM 3118017, dari Prodi D3 Analis Kesehatan akan menjelaskan proposal penelitian yang berjudul pemanfaatan kulit jengkol Pithecolobium jiringa sebagai biosorben logam berat kromium heksavalen CR6. Latar belakang dari penelitian ini yaitu perkembangan dengan majunya perkembangan zaman yang semakin modern untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, salah satunya yaitu dengan berkembangan pesat industri, di mana sektor industri ini semakin berkembang pesat untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia di mana si sektor-sektor industri ini selain memberikan keuntungan dari hasil produksinya, tetapi juga memberikan dampak yang negatif bagi khususnya bagi lingkungan. Limbah industri yang tidak memenuhi peraturan pengelolaan limbahnya merupakan faktor penyebab dari pencemaran. Nah, salah satu pencemaran yang terjadi karena limbah industri adalah pencemaran yang terjadi pada Sungai Citarum. Nah, Sungai Citarum ini merupakan sungai yang terletak di Jawa Barat, di mana sungai ini itu merupakan sungai yang memiliki peranan penting bagi masyarakat di sekitarnya. Juga Sungai Citarum ini penyebab pencemaran yang terjadi Sungai Citarum ini karena di Jawa Barat ini merupakan pusat industri tekstil modern. Juga di sekitar daerah aliran Sungai Citarum ini berdiri pabrik-pabrik industri seperti pabrik tekstil, dan pabrik-pabrik lainnya, di mana masih ada pabrik yang pengelolaan limbahnya itu masih tidak memenuhi peraturan pengelolaan limbah, sehingga dibuang begitu saja ke dalam sungai, di mana limbah tersebut masih mengandung logam berat. Salah satu logam berat yang terkandung di dalamnya adalah logam berat CR6 yang mencemari Sungai Citarum ini. Logam berat CR6 ini merupakan logam berat yang memiliki toksisitas yang tinggi. CR6 ini apabila kadarnya ini melebihi kadar maksimum akan menyebabkan keracunan akut, kronis, dan bahkan menimbulkan kanker. Oleh karena itu, perlu adanya metode untuk menurunkan kadar logam CR6 ini dalam air limbah ataupun dari air tercemar untuk menurunkan toksisitas dari logam CR6 ini. Teknik biosopsi merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk memisahkan logam berat dari limbah industri atau dari air tercemar ini dengan menggunakan mikroorganisme ataupun tumbuhan untuk mengikat logam berat sehingga menurunkan kadarnya. Nah, si teknik biosopsi ini memiliki kelebihan murah, ramah lingkungan, dan si biosorben yang digunakannya itu mudah didapatkan. Salah satu biosorben yang bisa digunakannya itu biosorben kulit jengkol. Kulit jengkol ini merupakan limbah pertanian yang umumnya ini dibiarkan begitu saja dan malah mengganggu karena baunya itu. Nah, ternyata pada penelitian sebelumnya, si kulit jengkol ini bisa dijadikan sebagai biosorben untuk pada proses biosopsi logam berat CR6 dan CR3 ini. Nah, proses biosopsi efisiensi proses biosopsi ini akan meningkat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya adalah jumlah biosorben optimum, kecepatan pengadukan optimum, dan waktu kontak optimum. Pada umumnya jumlah biosorben yang tinggi ini dapat meningkatkan situs pengikatan dari proses biosopsi, tetapi dengan tingginya konsentrasi
dengan tingginya konsentrasi biomasa dapat menyebabkan gangguan dapat membatasi akses ion logam menuju situs pengikatannya sehingga mengakibatkan berkurangnya tingkat penyerapan spesifik logam tersebut. Sehingga pada konsentrasi biomasa yang optimum, maka tingkat penyerapan spesifik logam ini akan meningkat. Adapun pada kecepatan pengadukan optimum ini mempengaruhi si efisiensi penyerapan logam berat ini karena umumnya bila kecepatan pengadukannya itu terlalu rendah, maka akan menyebabkan kurang efektifnya tumbukan yang terjadi antara adsorben dengan adsorbat sehingga menyebabkan kecilnya penurunan kadar logam yang akan terjadi atau yang akan diserap. Tetapi proses adsorpsi yang terlalu cepat dapat kemungkinan akan merusak si struktur adsorbat tersebut. Maka dari itu kecepatan pengadukan optimum diperlukan untuk meningkatkan si efisiensi penyerapan tersebut. Nah, selanjutnya ada waktu kontak. Waktu kontak antar biosorben dengan adsorben juga dapat mempengaruhi efisiensi biosorpsi karena kecepatan biosorpsi akan meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya waktu kontak sehingga mencapai titik keseimbangan atau optimum. Dan apabila waktu kontaknya itu melebihi waktu optimum, maka akan mengalami kejenuhan. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu pencemaran CR6 dari limbah hasil industri yang mencemari perairan seperti pada Sungai Citarum akan sangat berbahaya karena kandungan kromium 6 yang kadarnya melebihi batas bisa menimbulkan keracunan akut, kronis, hingga menyebabkan kanker. Maka perlu adanya metode untuk menurunkan kadar logam berat CR6 untuk menghilangkan toksisitas logam tersebut. Salah satunya dengan teknik biosorpsi dengan menggunakan biosorben kulit jengkol Pites celebium jeringa. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pemanfaatan kulit jengkol Pites celebium jeringa sebagai biosorben dalam penyerapan logam berat kromium hexapalen atau CR6. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umumnya itu untuk mengetahui si penurunan kadar logam berat CR6 ini menggunakan biosorben kulit jengkol Pites celebium jeringa. Dan ada pun tujuan khusus. Tujuan khususnya itu yang pertama ada mengetahui jumlah biosorben optimum untuk menurunkan kadar logam berat CR6. Yang kedua untuk mengetahui kecepatan pengadukan optimum untuk menurunkan kadar logam berat CR6. Yang ketiga untuk mengetahui waktu kontak optimum untuk menurunkan kadar logam berat CR6. Dan yang keempat untuk mengetahui kadar CR6 dalam sampel air sebelum dan sesudah proses biosorpsi menggunakan jumlah biosorben optimum, kecepatan pengadukan optimum, dan juga waktu kontak optimum. Manfaat dari penelitian ini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya itu, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai biosorpsi. Nah, manfaat praktisnya itu, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan pemilik industri dalam penanganan limbah dan air tercemar, khususnya yang mengandung logam berat CR6 dengan menggunakan biosorben kulit jengkol atau Pites celebium jeringa. Tinjauan pustaka. Air memiliki struktur molekul yang sangat sederhana, hanya mengandung unsur H dan O. Namun ia memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan di bumi. Nah, maka dari itu air ini harus dijaga jangan sampai terjadi pencemaran pada air. Nah, tetapi biasanya pencemaran air terjadi. Pencemaran air merupakan turunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air ini tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air ini bisa terjadi karena limbah rumah tangga ataupun limbah industri. Pada umumnya memang limbah rumah tangga atau limbah seperti sampah itu lebih banyak dibandingkan dengan limbah industri, tetapi berdasarkan kajian air limbah industri ini memiliki industri ini
Berdasarkan kajian air limbah, industri ini lebih terkonsentrasi dan mengandung banyak material berbahaya. Nah, maka pencemaran air yang terjadi yaitu salah satunya pada Sungai Citarum. Nah, Sungai Citarum ini kan merupakan salah satu sungai di Jawa Barat yang punya peranan penting. Nah, pencemaran yang terjadi karena di sepanjang daerah aliran Sungai Citarum ini merupakan lokasi bagi banyak pabrik industri. Nah, pencemaran yang terjadi adalah pencemaran kromium 6. Nah, kromium 6 ini merupakan salah satu dari ketiga jenis krom yang berdasarkan valensi ionnya. Nah, sifat racun yang dibawa oleh logam ini dapat berdampak negatif pada tubuh apabila terpapar kepada manusia ataupun makhluk hidup lainnya jika kadarnya ini melebihi kadar maksimal. Maka diperlukan adanya teknik untuk menurunkan kadar logam berat tersebut. Maka biosopsi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menjelaskan penghilangan logam berat melalui peningkatan pasti pada biomasa tumbuhan ataupun mikroorganisme yang hidup ataupun mikroorganisme yang tidak hidup dari larutannya dalam air. Nah, biosopsi ini biasa menggunakan biosorben mikroorganisme atau tumbuhan. Nah, salah satu biosorben yang dapat digunakan adalah kulit jengkol yang merupakan limbah pertanian dan ternyata bisa juga digunakan sebagai biosorben pada proses biosopsi. Khususnya pada CR6 ini karena berdasarkan penelitian sebelumnya tadi dia memiliki gugus fungsi hidroksil amina sulfonil dan yang dapat mengikat ion CR6 tersebut. Kerangka teorinya, kadar awal logam berat CR6, jumlah biomasa, kecepatan pengadukan saat biosopsi, waktu kontak saat biosopsi, derajat keasaman atau pH, suhu saat biosopsi akan mempengaruhi kadar logam berat CR6 dalam sampel. Metodologi penelitian. Rancangan penelitian ini adalah deskriptif, di mana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan akurat, di mana fakta-fakta hasil penelitian ini disajikan apa adanya. Nah, kerangka penelitiannya itu biosopsi logam berat kromium heksapalen atau CR6 dengan biomasa Pitescelebium jiringa pada sampel air Sungai Citarum dengan menggunakan nilai optimum jumlah biomasa, kecepatan pengadukan, dan waktu kontak optimum. Nah, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kadar logam berat CR6 pada sampel. Variabel penelitian pada penelitian ini yaitu kadar logam berat CR6 pada sampel air Sungai Citarum. Populasi dan sampel. Populasinya itu air Sungai Citarum, dan sampelnya itu air Sungai Citarum di Desa Pangauban yang diduga mengandung logam berat CR6. Teknik samplingnya itu stratified random sampling, di mana pengambilan sampel dari suatu populasi supaya dapat mewakili populasi tersebut, maka sampel ini di populasi tersebut dibagi menjadi 3 strata. Seperti pada penelitian ini, kriteria sampelnya itu dibagi menjadi berdasarkan kedalaman, yakni 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Nah, besar sampel yang diambil yaitu sampel yang digunakan untuk penelitian itu sebanyak 100 ml. Tetapi sampel yang akan diambil ada sebanyak 1 liter. Hal ini bertujuan untuk perbaikan data apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian. Yang selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Variabelnya itu kadar logam CR6 dalam sampel air Sungai Citarum. Definisi operasionalnya itu konsentrasi logam berat CR6 yang terdapat pada sampel air Sungai Citarum sebelum dan sesudah proses biosopsi menggunakan biosorben kulit jengkol pada jumlah biosorben, kecepatan pengadukan, dan waktu kontak optimum. Kemudian cara ukurnya itu absorbansi sampel diukur menggunakan panjang gelombang 540 nanometer. Alat ukurnya itu spektrofotometer UV-Vis atau UV visible. Satuannya miligram per liter dan skalanya rasio. Teknik pengumpulan datanya itu, data yang dikumpulkannya itu berupa data primer,
yang kemudian diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 540 nanometer. Adapun prosedur kerjanya itu, yang pertama pembuatan biomasa, dari kulit jengkol. Yang kedua pengambilan sampel pada sampel air sungai yang berdasarkan kedalaman, yaitu 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Yang selanjutnya yaitu uji pendahuluan. Nah, uji pendahuluan ini terdiri dari pembuatan larutan dipenil karbazit, pembuatan larutan stok, pembuatan larutan standar CR6, dan pengukuran kadar awal CR6 dalam sampel. Yang keempat, kemudian penentuan jumlah biosorben optimum. Variasi jumlah biosorben yang digunakan adalah 0,1, 0,3, 0,6, 0,9, dan 1,2 gram. Yang kelima adalah penentuan kecepatan pengadukan optimum. Variasi kecepatan pengadukan yang digunakan adalah 30, 50, 100, dan 200 rpm. Yang selanjutnya adalah penentuan waktu kontak optimum. Variasi waktu kontak yang digunakan adalah 15, 30, 60, 90, dan 120 menit. Yang ketujuh adalah proses biosepsi menggunakan kondisi optimum tadi, seperti pada jumlah biosorben optimum, kecepatan pengadukan optimum, dan waktu kontak optimum pada sampel air. Nah, selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Pengukuran larutan standar tadi yang sudah diukur dengan menggunakan spektrometer UV-Vis, kemudian dibuat kurva, tabel dan kurva sehingga terbentuklah kurva standar seperti pada gambar. Nah, nanti kurva standar ini akan menghasilkan akan memberikan informasi mengenai nilai koefisien regresi dan persamaan regresi linear yang digunakan untuk penentuan kadar logam CR6. Nah, kemudian di sampingnya ada tabel rancangan penelitian. Nah, tabelnya itu absorbasi CR6 sebelum biopsi dan absorbasi CR6 sesudah biopsi. Pengukurannya dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian ditentukan konsentrasinya. Konsentrasi ditentukan dari menggunakan perhitungan dari persamaan regresi dari kurva standar tadi, dan dihitung juga persentase penurunannya. Nah, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitiannya itu dilakukan di Laboratorium Kimia Terapan dan Toksikologi Institut Kesehatan Rajawali. Dan waktu penelitiannya itu dilakukan pada bulan Januari tahun 2021. Ini daftar pustaka yang digunakan untuk penyusunan proposal. Yang selanjutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, kenapa mengambil judul ini? Saya mengambil judul pemanfaatan kulit jengkol Piteselobium jiringa sebagai biosorben logam berat primer solvaren karena pertama, kulit jengkol ini kan merupakan limbah pertanian yang umumnya masih dibiarkan begitu saja, tidak dimanfaatkan lagi, tetapi berdasarkan penelitian sebelumnya, kulit jengkol ini bisa dimanfaatkan sebagai biosorben untuk menyerap logam berat dari limbah industri ataupun air tercemar. Jadi saya tertarik untuk menggunakan kulit jengkol sebagai biosorben. Nah, yang kedua, logam berat yang diujinya itu kromium 6, karena logam ini termasuk ke dalam logam berat yang memiliki toksisitas atau efek toksik yang berat, seperti keracunan akut sampai keracunan kronis. Nah, dalam bukunya Palar yang 2012, ion-ion CR6 ini apabila masuk ke dalam tubuh kita, maka akan mengganggu proses metabolisme tubuh. Dia akan menghalangi atau menghambat kerja dari enzim benzopiram hidroksilase. Akibatnya, kerja enzim ini terhalang dan mengakibatkan perubahan dalam kemampuan pertumbuhan sel, sehingga sel-sel ini akan berkembang menjadi tumbuh secara liar dan tidak terkontrol, atau yang lebih kita kenal sebagai kanker. Nah, yang kedua, permasalahan terkait judul ini dan solusi yang ditawarkan. Permasalahannya ini, pada saat ini perkembangan industri semakin pesat, semakin
pesat seperti industri pelapisan logam, industri tekstil, penyamakan kulit, dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas hidup manusia ini. Di mana pabrik-pabrik tersebut menghasilkan limbah dari hasil produksinya. Limbah dari hasil produksi tersebut tentunya masih mengandung logam berat. Kromium 6 merupakan salah satu logam berat yang terkandung di dalamnya. Kromium 6 ini memiliki toksisitas yang tinggi sehingga perlu adanya metode untuk menurunkan kadar logam Cr6 dari eh, hasil limbah produksi ataupun air yang tercemar untuk mengurangi dan menghilangkan toksisitas logam tersebut supaya tidak membahayakan. Nah, solusi dari penelitian ini yaitu metode biosopsi merupakan salah satu metode penyerapan logam berat secara biologis yang memiliki berbagai kelebihan yaitu murah, biomasa yang digunakan mudah didapatkan, dan tentunya ramah lingkungan. Nah, kulit jengkol ini merupakan limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai biosorben pada proses biosopsi untuk menghilangkan CR6 dari air limbah atau air yang tercemar ini. Karena kulit jengkol ini memiliki gugus-gugus fungsi karboksil, hidroksil, amina, dan sulfonil yang akan berikatan dengan ion logam Cr6 sehingga akan menurunkan kadar logam Cr6 dari air limbah ataupun air yang tercemar. Sedangkan tujuan dari penelitian ini, tujuan umumnya itu untuk mengetahui penurunan kadar logam berat Cr6 menggunakan biosorben kulit jengkol Pipesebum jiringa. Adapun tujuan khususnya itu untuk mengetahui jumlah biosorben optimum untuk menurunkan kadar logam berat Cr6. Yang kedua, untuk mengetahui kecepatan pengadukan optimum untuk menurunkan kadar logam berat Cr6. Yang ketiga, untuk mengetahui waktu kontak optimum untuk menurunkan kadar logam berat Cr6. Yang keempat, untuk mengetahui kadar CR6 dalam sampel air sebelum dan sesudah proses biosopsi menggunakan jumlah biosorben optimum, kecepatan pengadukan optimum, dan waktu kontak optimum menggunakan biosorben kulit jengkol atau Pipesebum jiringa. Nah, rancangan penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif karena penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi yaitu Sungai Citarum secara sistematis dan akurat mengenai pencemarannya dengan pencemaran kromium hexapalen yang ada pada Sungai Citarum ini. Dan pada penelitian ini, fakta-fakta hasil penelitian atau kadar logam berat CR6-nya ini disajikan apa adanya. Yang selanjutnya, prosedur penelitian atau cara kerja penelitian ini diambil dari dua jurnal penelitian. Yang pertama, jurnal yang berjudul Penyerapan Ion Logam Cr3 dan Cr6 dalam larutan menggunakan kulit buah jengkol Pipesebum jiringa Jackpren oleh Haidir, Hasanah, dan Zain. Yang kedua, diambil dari jurnal Utilization of Salaka-Zalaka Seed as Chromium-6 Adsorbent oleh Baihaqi, Rudi Biani, Ayani Perdana, dan Akmarina. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan dan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.